Halo guys, balik lagi sama aku Bira di konten FIFA 22 Career Mode episode ke 18 mungkin, aku lupa. Hari ini kita akan mainkan lanjutan pertandingan dari episode kemarin. Episode kemarin sudah menghadapi Milan ya guys ya. Milan dan Spezia 2 pertandingan. Hari ini juga episode kali ini kita akan main 2 pertandingan. Kita mungkin akan melawan Latium dulu. Setelah itu kita akan menghadapi mungkin Empoli ya guys. Nanti kita cek mungkin. Untuk itu saksikan videonya guys. Ya, kita pertama akan menghadapi Latium ya guys ya. Latium. Untuk itu kita akan pasang McKennie ya guys, karena McKennie kemarin bermain cukup baik dan McKennie akan bisa menggantikan posisi dari Benadesi ya guys. Itu mungkin Benadesi bisa kita taruh di reserve aja, dan kita akan ganti formasi guys ya. Kita akan ganti taktik lebih tepatnya. Kita akan agak lebih maju menyerang karena pemain kita terlalu mundur dan membuat kita lebih susah dalam menyerang. Kita tetap posisi aja, slow build up, lalu cornernya kita kasih naik sekarang karena corner glitch sudah tidak bisa ya guys ya. Mungkin kita kasih ya instruction buat Moiskin agar menjadi seorang target man, karena biasanya dia lebih ke get in behind dan dia akan lebih mencari ruang. Tapi kali ini kita akan buat dia sebagai target man aja dan dia akan diam di tengah. Dan sudah itu aja guys. Nah, untuk formasi kedua atau formasi lapis kedua kita akan masukin Benadesi sebagai camnya guys ya. Kita seperti menukar Benadesi dan McKennie di squad formasi kita. Untuk penalti kita kasih Benadesi aja. Left corner kita kasih Benadesi aja kali ya guys ya. Dan rightnya kita kasih Valbuena. Tapi Valbuena sebenarnya aku beli hanya untuk menyelesaikan board expectation ya guys ya, agar tercapai pembelian satu pemain veteran kita. Oke, kita press conference langsung aja dulu. Un saluto a tutti i presenti. Possiamo cominciare con le domande, grazie. Ya, ditanya tim kita struggle. Ya, bisa dibilang struggle karena kita belum konsisten dalam meraih kemenangan terus menerus ya guys. Tapi kita hopefully sudah mulai beranjak naik setelah pembelian kita yang sangat aku bilang sukses ya, karena kita telah membeli Donnarumma, Bastoni dan Mancini, serta kita membeli Tonali di tengah. Itu membuat squad kita lebih solid bisa dibilang. Kita lihat klasemen dulu, kita ada di posisi 3 dengan poin 49 dan Inter 61 poin. Sudah bermain pertandingan ke-24 ya guys ya, dengan kemenangan pasti. Dengan kita dia sekitar 12 poin. Luar biasa jauh ya Inter. Dan kita harap ada yang bisa menjegal Inter. Oke, kita ganti ke formasi utama kita ya guys ya, 3-4-2-1. Bermain dengan pemain-pemain inti kita untuk menghadapi Latium atau Lazio, dan Immobile akan menghadapi Dybala dalam perebutan gol di Serie A, karena dua pemain ini sama-sama melakukan kejar-kejaran gol ya guys ya. Hari ini kita akan main 2 pertandingan ya guys. Dalam episode kita ini kita akan main 2 pertandingan. Mungkin karena kemarin udah upload, mungkin aku bisa dua upload ya guys ya, dua episode, atau kalau nggak bisa ya satu aja nggak apa-apa. Setidaknya kita sudah hampir mencapai akhir dari akhir dari tahun pertama kita bersama Monte. Dan langsung masuk ke pertandingan ya guys ya. Kulusevski coba mencari uang. Locatelli sekarang kepada Locatelli, melebar kepada
bola tanggung diberikan untuk Mancini. Locatelli Dybala sekarang, Paulo Dybala masih Dybala. Ke belakang dia pada Federico Chiesa, masih Chiesa ke belakang pada Arthur, masih Chiesa sekarang. Bastoni ke belakang kepada De Ligt yang bermain di center back tengah ya guys ya. Dybala ke tengah kepada Moiskin, melebar pada Federico Chiesa. Sangat rapat pertahanan dari Latium ya guys ya. Arthur panjang melebar kepada Bastoni kepada Kulusevski. Masih Kulusevski mencoba melakukan penetrasi ke Kulusevski coba mencari rekan di tengah. Mas yang melebar kepada Paulo Dybala. Sayang sekali masih bisa dihalau kiper dari Latium. Handball Immobile. Bola untuk kita di menit 10 kita masih mencoba memasuki kotak penalti dari Latium. Arthur sekarang masih dia pada Kulusevski pada McKennie. Masih bisa digagalkan sekarang. Edward pada Luis Alberto pada Immobile sekarang guys, masih Immobile ke tengah dia dapat Chiesa yang membantu pertahanan ya guys. Mungkin kepada Kulusevski kepada Moiskin melebar pada Arthur kepada Paulo Dybala. Offside kah? Enggak, masih Dybala melihat ada 3 pemain di tengah, coba pada Moiskin maksudnya. Sayang sekali masih bisa digagalkan kiper dari Latium. Luis Alberto sekarang masih mencoba mencari Immobile dia sepertinya. Ya benar, Immobile melebar pada Milinkovic Savic pada Felipe Anderson. Masih bisa digagalkan oleh Bastoni. De Ligt sekarang salah passing De Ligt pada Immobile coba shoot Luis Alberto. Sayang sekali kebobolan kita guys di menit 19. Luis Alberto berhasil mencetak gol atas kesalahan passing dari De Ligt ya, yang dimanfaatkan para pemain Latium untuk langsung melakukan direct ke depan dan memberikan kepada Luis Alberto yang berdiri di depan Bastoni sehingga tidak bisa dihalau Bastoni ya guys. Dibalas sekarang menit 20 kita ketinggalan ya guys. Chiesa masih Federico Chiesa maksudnya kepada Arthur. Sayang sekali direbut Immobile ke belakang dia kepada Henderson sekarang melebar Felipe Anderson masih Felipe Anderson mungkin melakukan umpan dia berikan kepada Immobile. Masih bisa dimembayangi. Kucuk McKennie. Inilah kenapa aku lebih senang McKennie daripada Benedesi, karena McKennie lebih bagus dalam bertahan ya guys. Kulusevski berikan kepada Moiskin kepada Arthur kepada Paulo Dybala. Masih Dybala. Lepas sepertinya mau pensiun ya guys ya. Dybala mencari ruang. Bikin umpan dia kepada McKennie kita kepada Moiskin. Ucap Dybala dan berikan pada McKennie dan McKennie passing ke Paulo Dybala. Bukan Paulo Dybala, kepada Moiskin yang berdiri di tengah mencari ruang kosong. Luar biasa permainan apik dari McKennie ya guys ya. Seperti McKennie membutuhkan diri bahwa dia memang pantas bermain di tim utama dengan memberikan gol dan assist. 27 kita berhasil menyamakan kedudukan. Luis Alberto sekarang bikin kepada Edward kepada Acerbi ke belakang kepada Acerbi. Masih Acerbi kepada Immobile. Masih bisa digagalkan Arthur. Kulusevski sekarang bikin kepada Locatelli ke belakang kepada Mancini. Masih Mancini coba memberikan kepada Federico Chiesa ke belakang kepada Donnarumma memberikan kepada De Ligt. Melakukan position kita guys ya, melakukan serangan dari belakang. Dybala sekarang masih Paulo Dybala bikin kepada Arthur, lari Dybala. Moiskin sekarang bikin kepada Chiesa. Masih Chiesa melakukan tidur miss. Masih Chiesa passing ke tengah kepada Paulo Dybala coba shoot. Sayang sekali shooting dari Dybala tidak menemui sasaran guys ya, dengan kaki kanannya masih melebar cukup jauh dari gawang Strakosha. Felipe Anderson, Bastoni, masih bisa handball sepertinya ya, handball Felipe Anderson dan bola untuk kita masuk menit 35 dan kedudukan masih sama imbang 1-1. Bastoni sekarang
berikan kepada Locatelli, masih Locatelli ke tengah kepada Arthur berikan kepada Dybala berikan through ball kepada Chiesa, masih Chiesa ke tengah berikan kepada maksudnya kepada Miskin yang memberikan akrobatik finish ya. Dybala sekarang, kalau Dybala coba shoot, saya masih bisa diblok oleh Cherby, bermisi sekarang, dapat Chiesa ke tengah kepada Dybala mencari ruang tembak, tidak memberikan, maksudnya memberikan kepada Arthur, masih dapat tapi kita Locatelli sekarang berikan pada Dybala, coba shoot, akan finish shot pertama dari Dybala masih bisa digagalkan Strakosa. Ya mungkin ini sekarang, mungkin pada Arthur kepada Miskin kepada Dybala lebar lagi pada Chiesa coba shoot Chiesa, luar biasa Chiesa berani mengambil keputusan untuk shooting Chiesa. Boleh bukan unggul untuk kita 2-1 di babak pertama. Setidaknya ini kita butuhkan penting satu gol keunggulan di babak pertama demi menjaga asa kita di babak kedua berhasil menjaga skor atau setidaknya menambah dulu. Chiesa harus mencetak gol di menit 43 dan gol ke-11 Chiesa dari 24 pertandingan. Chiesa dan Dybala sama-sama menjadi penopang gol ya guys, dan bukan seorang striker tapi lebih tepatnya. Dan di real life Juventus dirumorkan akan membeli Vlahovic guys, mungkin kita bisa realisasikan di sini, tapi mungkin nanti di musim kedua kita lanjut, mungkin kita akan coba datangkan seperti yang dilakukan Juventus atau Juventus di real life, datangkan Vlahovic mungkin ya. Sebenarnya aku di series ini awal-awal ingin datangkan Vlahovic ya guys ya, tapi karena aku mempermainkan Moiskin makanya aku tidak jadi mendatangkan Vlahovic. Lanjut ke babak kedua guys, kedudukan masih 2-1. Keunggulan kita setelah gol keunggulan kita dicetak oleh Pedro Chiesa. Luis Alberto sekarang bikin pada Cherby kepada maksudnya kepada Alberto, masih dibaca oleh Arthur. Mungkin sekarang masih mungkin ke belakang dia kepada Locatelli, lagi pada mungkin masih ke belakang lagi kepada Locatelli mungkin pada Miskin melebar, maksudnya ke belakang lagi pada Locatelli. Kulusevski sekarang Kulusevski berputar, Kulusevski coba mencari ruang, memberikan umpan kepada Miskin yang berdiri sendiri. Miskin akhirnya instruction sebagai target man Miskin bekerja dan dia berhasil mencetak 2 gol di pertandingan kali ini. Good job Miskin. Ya, heading yang tanpa penjagaannya Miskin berhasil memanfaatkan umpan dari Dejan Kulusevski dan membuat keunggulan jadi 3-1 di menit 50 ini guys. Dan Kovic sekarang bikin kepada Felipe Anderson kepada Marusic kepada Kovic Marusic lagi, masih Marusic ke tengah dia kepada Immobile ke belakang pada Basic, masih Basic coba melewati Arthur ya sepertinya. Chiesa sekarang dilewati Chiesa, Luis Alberto berhadapan dengan Arthur, masih Arthur cuma membayangin ya Immobile Edward ke belakang dia kepada Basic ya, Luis Alberto coba shoot masih bisa digagalkan Gianluigi Donnarumma ya. Mungkin melakukan serangan balik, mungkin Kulusevski kepada Mukini, masih Mukini berdiri sendiri, Mukini melakukan penetrasi ke depan, masih Mukini coba mencari teman Mukini kepada Dejan Kulusevski, kepada Paul Dybala kepada Pedro Chiesa coba shoot, tidak, dia memberikan ke tengah kepada Moiskin ya. Serangan balik dari Latium, Edward sekarang berlari sendiri Edward tanpa penjagaan dari pemain Piemonte. Mancini coba Mancini, masih Edward ucuk Mancini, luar biasa Mancini berhasil intercept bola ya, sayang sekali coba debut lagi oleh Edward. Balik sekarang memberikan kepada Bastoni kepada Locatelli memberikan kepada Arthur kepada Dybala ya. Dybala memberikan through ball kepada Chiesa berlari lagi sendiri tanpa penjagaan Chiesa, masih Chiesa coba umpan maksudnya kepada Moiskin. Luis Alberto sekarang berhasil mendapatkan bola, Felipe Anderson melebar kepada Felipe Anderson dan Bastoni ya, coba Bastoni
Donnarumma sekarang memberikan lagi pada Bastoni, Locatelli berikan pada McKennie kepada Kulusevski, 1-2 dia masih McKennie. Sayang sekali berhasil jemput Marusic. Ya, pergantian pertama dari Latium ya guys di menit 68. Telo masuk, Christian Theo masuk menggantikan Edward. Mungkin kita bisa ganti mungkin atau nanti aja guys ya di menit 70-an pas mungkin ya. Atau kita lihat dulu stamina dari pemain kita. CSA yang stamina lebih terkuras karena CSA aku lihat sangat bagus dalam bertahan dan menyerang. Mungkin nanti aja guys ya, masih 66 juga staminanya. Mungkin di menit 70-an plus kita akan ganti pemain kita, karena kalau ganti pemain langsung 3 biasanya guys ya. Aku nggak suka satu-satu gitu guys. Kulusevski sekarang melakukan serangan. Kulusevski coba mengecoh para pemain dari Latium. Kita tengah kepada Locatelli ke belakang kepada Arthur. Sekarang Arthur kepada McKennie, masih McKennie cari ruang, Dybala sekarang coba shoot Dybala. Lagi shoot dari Dybala masih bisa digagalkan Strakosa. Basic sekarang ya, Kulusevski mendapatkan bola, memberikan kepada McKennie, masih McKennie yang memberikan assist untuk Miskin dan memberikan lagi pada Miskin, coba shoot. Sayang sekali Dybala shoot. Akhirnya Dybala mencetak gol di pertandingan kali ini untuk menambah pundi-pundi gol ya, dan menghambat gol dari Immobile ya guys ya. Karena Dybala bisa mengejar ketertinggalan gol dari Immobile. Luar biasa mungkin visinya dalam mencari posisi pemain yang kosong dan memberikan kepada Miskin. Musim gagal mendapatkan gol dan akhirnya Dybala yang dapat cetak gol. Kita langsung ganti aja guys karena kita sudah gol juga. Kita ganti, mungkin kita boleh masukin mungkin Pellegrini ya guys ya, atau Conti aja deh. Conti butuh jam terbang lebih dan kita akan masukin Conti bermain di posisi kanan, sayap kanan. Menit 75 kita unggul 4-1 atas Latium. Dybala ya, kita berhasil unggul 4-1 atas Latium. Immobile sekarang ya, masih Immobile bagian pada Sergei Milinkovic-Savic. Immobile Sergei Milinkovic-Savic ke tengah kepada maksudnya kepada Sergei Milinkovic-Savic lagi, masih bisa digagalkan para pemain kita. Delik sekarang dia memberikan pada Bastoni, masih Bastoni. Maksudnya Bastoni memberikan pada Locatelli, sayang sekali masih bisa dibaca passing, tapi masih bola masih untuk kita. Miskin sekarang melakukan serangan, Miskin memberikan ke tengah kepada Arthur ya, Arthur melakukan soloran. Arthur memberikan kepada McKennie berputar ya ke belakang kepada Locatelli, lagi pada McKennie kepada Arthur. Dia coba shoot langsung dari lompatan penalti, masih bisa ditangkap oleh Strakosa. Sergei sekarang melebar pada Marusic, masih Marusic kepada Luis Alberto lebar kepada Christian Theo, masih bisa digagalkan Mancini ya. Conti sekarang akhirnya mendapatkan bola setelah masuk. Conti memberikan kepada Miskin, luar biasa passingnya ke belakang di kepada Locatelli. McKennie sekarang memberikan kepada Kulusevski, masuk Kulusevski ya ke belakang di kepada Locatelli, kembali lagi pada Kulusevski ya. Kulusevski mencoba umpan mungkin kepada Paulo Dybala, terlalu laju umpannya. Conti yang dapat, Elia Conti yang ke belakang kepada Dybala coba shoot mungkin, pelanggarannya guys ya. Mungkin kita boleh masukin sisa pemain kita yang mungkin kita boleh masukin ya, kita pasang Pellegrini dan Tonali kita masukin ya guys ya. Itu aja. Mungkin Pellegrini kita akan turunkan, dia lebih turun dan bermain sebagai left wing back lebih tepatnya, dan Tonali menggantikan posisi dari Arthur. Kartu kuning Christian Theo salah melanggar Elia Conti. Strakosa bukan ke depan langsung kepada Immobile ya. Immobile berhasil menanduk Dybala sekarang. Kalau Dybala melebar kepada Elia Conti ke tengah kepada Tonali mencari Dybala coba shoot, sayang sekali mengenai pemain dari Latium.
shooting dari Paul di corner, Conti yang kena ambil atau Dybala aja ya, Dybala dari ke tengah langsung karena kita nggak bisa sudah ya udah delik corner glitchnya sudah nggak bisa, kita langsung oper ke dekat ke tengah, passing ke tengah di bola udah delik lagi, delik coba tanduk saya masih bisa digagal ke Acerbi ya. Habis babak pertama kita babak pertama babak kedua kita berhasil meraih hasil luar biasa, kemenangan 4-1 atas Lazio. Kita advance dan kita langsung ke post match interview, dan luar biasa kita menguasai pertandingannya dengan 66% possession ball. Milan menang ya guys, 2-0, karena Milan memepet kita di posisi ke-4 ya. Mungkin dibilang penampilan yang luar biasa memang dengan 2 gol ya, setelah mendapatkan instruction yang tepat untuk Muiskin ya. Kita jawab, kita bangga dengan determinasi dari para pemain kita, dan kita memiliki fondasi yang solid. Kita membangun dengan fondasi yang solid sehingga mendapatkan posisi 66%. Ya, pertandingan selanjutnya kita akan menghadapi Empoli ya kalau nggak salah guys. Kita advance sampai ke pertandingan selanjutnya. Kita training dulu para pemain kita yang startnya masih kurang. Ya, pertandingan selanjutnya kita akan menghadapi Empoli. Ya, Tonali sudah bisa diubah ke posisi center mid ya guys, karena aku mengubah posisinya menjadi center mid karena aku lihat dia lebih cocok dalam center mid ya guys ya, karena center mid juga sebenarnya bisa bermain bertahan, dan aku akan kasih development box to box agar dia high di defensif dan attacking work rate-nya. Kita advance lagi sampai tanggal 19 kita melawan Empoli ya guys ya. Kita ganti drillnya agar ganti yang lebih banyak ya, agar banyak yang bisa masuk di drill, atau kita ganti yang lebih tinggi sharpness-nya. Dan ini kita nggak usah mainin aja guys ya, mungkin kita langsung ke cari yang sudah kita main aja, beat the goalie mungkin, atau in game set piece aja, biar banyak yang bisa masuk di trainingnya guys ya. Tonali sudah 77 sharpness-nya, mulai bagus ya sepertinya. Dan kita menghadapi MU di lanjutan UCL setelah lolos kita dari fase grup, dan kita bertemu MU. Dan aku nggak sempat lihat beritanya guys ya, tapi tahu sudah ada MU di pertandingan lanjutan UCL menghadapi Manchester United, dan pertandingannya cukup berat, dan kita berhasil naik di posisi kedua, dan Bergamo drop point karena kalah dia menghadapi Milan. Mungkin kita main dengan lapis kedua karena sehabis ini kita akan menghadapi MU di UCL ya guys ya. Mungkin aku akan drop Donnarumma dan masukin mungkin Bastoni atau ya Mancini mungkin Mancini boleh masuk ya, atau biarin aja yang main Delik dan Rugani. Arthur drop dulu ya. Aku akan bermain dengan 4-2-3-1 seperti biasa. Aku akan balance aja di defensifnya, dan kita langsung masuk ke pertandingan. Mereka bermain dengan 4-1-2-1-2. Ada Patrick Cutrone di depan, ada Romagnoli, tapi bukan Romagnolinya Milan, mungkin adiknya atau nggak tahu ya guys ya, tapi namanya sama-sama Romagnoli dan sama-sama kapten dari masing-masing tim. Kita akan langsung ke pertandingan menghadapi Empoli dalam lanjutan Serie A, dan episode selanjutnya kita akan menghadapi Manchester United. Ya, Balbuena debut ya guys ya. Oh, ini di baru debut. Kita langsung memasuki pertandingan menghadapi
Empoli ya guys ya, dalam lanjutan Serie A, dan kita bermain dengan skuad lapis kedua lebih tepatnya, tapi kita memainkan Benadesi dan beberapa pemain yang aku bilang tidak beda jauh kualitasnya dengan para pemain lapis pertama. Lebar dia kepada Zurkowski, melakukan serangan pertama Empoli, ya out seperti bolanya keluar. Perin sekarang, Mattia Perin kepada Tonali memberikan kepada Bentancur, masih Bentancur memberikan kepada Benadesi, masih Benadesi, ya Benadesi, masih Benadesi memberikan ruang, memberikan umpan maksudnya kepada Jorge ya guys ya. Stulak sekarang berikan pada Mancuso, masih Mancuso, berikan pada Stojanovic, Bajrami sekarang pada Mancuso, melakukan through ball maksudnya, ya bola keluar. Corner kick untuk Empoli, corner kick pertama di pertandingan kali ini. Cutrone, masih bisa digagalkan Bentancur. Henderson sekarang, ya melebar tandukannya guys, atau lebih tepatnya tinggi di atas gawang dari Mattia Perin. Tonali memberikan pada Desilio, langsung melakukan serangan yang kita sayang sekali Platinum. Ya Balbuena sepertinya akan mengumumkan pensiun di debutnya ini. Dia debut langsung pensiun ya guys ya, luar biasa. Pellegrini berikan kepada Elia Conti, offset sepertinya, lambat Pellegrini. Jorge, ya ke tengah kepada Benadesi, dapat bola, ya Jorge berikan kepada Elia Conti kembali lagi pada Jorge, sayang sekali lebih dekat kepada Ismaili Romagnoli. Henderson kepada Bajrami, Romagnoli pada Stulak kepada Cutrone kepada Mancuso melebar kepada Stojanovic, ya ke tengah dia memberikan kepada Cutrone, ke belakang lagi kepada Zurkowski. Rapat pertahanan kita guys. Mancuso coba shoot, masih bisa digagalkan. Cutrone coba shoot, Mattia Perin. Luar biasa, kita di 15 menit awal kita diserang habis-habisan ya guys ya. Elia Conti, ya masih bisa didapatkan Bajrami. Mancuso sekarang berputar dia mencari teman. Cutrone coba shoot, lagi-lagi Mattia Perin berhasil menggagalkan. Mancuso, Pellegrini, ya bola keluar, bola untuk kita. Berikan kepada Sandro Tonali kepada Rugani, ya Rugani kepada Pellegrini. Conti ke depan dia kepada Jorge, debut dan langsung pensiun, luar biasa. Ya kepada Jorge sekarang, di tengah ada Benadesi ya guys ya. Ya ke belakang dia kepada Conti coba shoot, sayang sekali. Balbuena dapat offside. Luar biasa, Conti masuk ke tengah dan menghasilkan shoot on target pertama kita guys. Bajrami masih bisa didapatkan Bentancur, luar biasa Jorge. Pressing yang luar biasa guys dari pemain kita. Conti melebar dia kepada Pellegrini, masih Pellegrini berikan ke tengah kepada Benadesi yang berdiri sendiri. Benadesi, sayang sekali shooting dari Benadesi, masih bisa digagalkan Vicario. Rugani sekarang berikan kepada Elia Conti kepada Pellegrini, masih Elia Conti, ya maksudnya kepada Jorge, passingnya sangat buruk ya. Mancuso melebar kepada Stojanovic yang maju melakukan overlap, ya memberikan ke tengah kepada Mancuso. Rugani berhasil dapat. Pellegrini kepada Elia Conti ke tengah kepada Tonali. Melihat ada Benadesi yang kosong, Benadesi berikan ke tengah kepada Jorge, masih Jorge, ya sayang sekali diperebut Jorge. Bajrami sekarang di 31 kita belum berhasil mencetak gol satu pun. Mancuso kepada Cutrone, ya berhasil dapatkan delik. Serangan balik mungkin Balbuena, masih Balbuena ke tengah dia kepada Benadesi melebar kepada Desilio yang melakukan overlap. Desilio melakukan umpan ke tengah kepada Elia Conti, coba shoot, apa itu? Elia Conti berhasil, kucuk Conti masih mengganggu, ya sekali Pellegrini masih dapat Pellegrini, ya Pellegrini maksudnya kepada Tonali. Kenapa pemain kita passing amburadul nih?
menit 37 ya guys ya. Bajrami kepada Henderson, Mancuso sekarang pada Stulak kepada Mancuso lagi, balik lagi pada Cutrone, maksudnya pada Patrick Cutrone, Plattenhardt cuma yang banyak Valbuena, sekarang kayak Jorge sekarang yang dapat bola, dan ke tengah pada Benedesi kepada Conti masuk penetrasi ke tengah, Conti coba pasti, kenapa nggak shoot aja sih Conti. Kayak Jorge kepada Ismaili, Mancuso sekarang memberikan ke tengah pada Bajrami balik lagi pada Mancuso, melebar pada Cutrone, balik lagi pada Mancuso, balik lagi pada Cutrone, 1-2 dia sepertinya. Mancuso dan Cutrone, Jurkowski melebar kepada Plattenhardt, masih Plattenhardt coba ditutup Perin, Cutrone sekarang, Cutrone coba shoot, ya gol di menit 44. Kita tertinggal di akhir babak pertama ya guys ya. Bentar lagi extra time dan habis kisah 1 menit aja. Tertinggal kita di menit 45. Benedesi, salah passing terus. Aliran bolanya nih jelek betul nih. Dari belakang ke tengah luar biasa, dari tengah ke depan ini loh. Dari Conti ke Jorge merantakan passingnya. Kita harus kejar dulu ketertinggalan gol kita. Kita lakukan tim press ya guys ya. Bentancur maju, membayang-bayangi. Ya, Tonali juga ikut maju. Melebar dia kepada Plattenhardt, Valbuena. Sayang sekali. Jurkowski berdiri tanpa menjaga. Jurkowski. Ya, masih bisa dialog Rugani, percobaan nih. Plattenhardt yang akan ngambil corner. Delivery ke tengah kepada Mancuso, masih bisa didapatkan Pellegrini. Ya, handball sepertinya. Sudah tertinggal malah handball dong. Patrick Cutrone yang akan ambil. Penalti dari Cutrone belum berhasil membuat mereka unggul lebih. Jadi 2-0 ya guys ya, sayang sekali untuk mereka, tapi untung untuk kita. Mungkin kita harus merespon dengan segera mencetak gol ya guys ya. Bentancur kepada Benedesi kepada Jorge, masih Jorge. Coba shoot Jorge, masih bisa digagalkan Vicario. Luar biasa Jorge mendelay, mencari ruang tembak Valbuena yang akan mengambil corner ke tengah. Valbuena kepada Rugani, coba heading, sayang sekali masih bisa digagalkan. Bentancur nyamuk Jorge, berikan kepada Tonali berputar pada Benedesi coba shoot. Luar biasa Benedesi bermain apik dan berhasil menyamakan kedudukan melalui assist dari Sandro Tonali. Luar biasa passing 1-2 nya guys ya, dari kaki ke kakinya. Benedesi berhasil menyamakan kedudukan di menit 55. Saatnya kita harus unggul ya. Kita sudah berhasil menyamakan kedudukan, sudah saatnya kita melakukan serangan untuk membuat kita unggul, bukan membuat imbang lagi ya. Cutrone sekarang, tapi sekarang kita yang diserang. Di Francesco melakukan pada Bajrami, ya dapat Deslio kucuk. Delik sekarang melebar pada Tonali ke tengah, maksudnya kepada Benedesi, sayang sekali. Coba shoot, masih bisa digagalkan Perin. Offside sepertinya. Dan sudah saatnya kita masukin pemain utama kita. Mungkin kita masukin 1 dulu ya guys ya. Benedesi kita ganti Dybala ya guys ya, karena mungkin kita membutuhkan Dybala, sosok yang memberikan assist. Tapi Benedesi sudah bermain cukup baik dengan berhasil menyamakan kedudukan. Rugani sekarang dan pada Pellegrini, Dybala pada Conti melakukan penetrasi. Ya, ada Dybala tengah sendiri yang memberikan kepada Dybala coba shoot, instan impact dari Paulo Dybala, masuk langsung mencetak gol. Luar biasa Dybala memanfaatkan assist dari Elia Conti, melakukan 1-2 mereka dan menghasilkan gol di menit 62 yang membuat kita unggul 2-1. Dan sudah saatnya kita menambah 1 atau setidaknya mempertahankan keunggulan agar kita mendapatkan 3 poin. Dybala pada Valbuena, mungkin pada Deslio, ya kepada Valbuena, Valbuena coba umpan ke tengah kepada Jorge, maksudnya sayang sekali
tidak menemui sasaran. Rugani, ucuk Rugani. Dybala sekarang, coba membayang-bayangin Dybala, masih perlu Dybala pada Sandro Tonali. Pellegrini sekarang, Pellegrini ke belakang dia kepada Stulak, kepada Stojanovic sekarang. Stojanovic mungkin memberikan umpan, sayang sekali ke belakang dia kepada Bajrami. Balik lagi pada Stojanovic, ke tengah dia, masih bisa dihalau Bentancur. Bola masih untuk Henderson, untuk Empoli. Henderson kepada Francesco. Henderson coba shoot, masih bisa ditepis dari Perin. Valbuena sekarang dapatkan bola, Delik, masih Delik ke tengah, memberikan kepada Deslio. Valbuena sekarang, Valbuena, maksudnya kepada Deslio, sayang sekali. Coba dibayang-bayangin Delik ya. Zurkowski sekarang ke belakang kepada Henderson, masih Henderson kepada Bajrami. Henderson masih bisa digagalkan Tonali. Gucuk Tonali, luar biasa Tonali dalam bertahan ya guys ya. Dybala memberikan over the top untuk Kai Jorge. Masih Kai Jorge, coba umpan ke tengah kepada Paulo Dybala maksudnya. Sayang sekali. Menit masuk menit 77 dan kita masih dengan skor 2-1 guys ya, untuk keunggulan tim. Di Francisco sekarang melebar kepada Stulat kepada Bajrami kepada Francisco, masih Francisco, masuk menit 79. Bajrami kepada Zurkowski, coba shoot, sayang sekali, masih bisa digagalkan. Delik, Delik, Deslio, ya ke tengah dia, Gucuk Delik, ya Perin berhasil mendapatkan bola. Gucuk Perin melebar kepada Deslio kepada Valbuena kepada Deslio lagi, ya maksudnya berikan kembali pada Valbuena dan handball. Kini saatnya ganti pemain. Kini kita boleh mengganti dari Elia Conti, kita ganti mungkin Kulusevski atau Cesa dulu masuk, dan kini masuk menggantikan Tonali mungkin ya guys ya. Valbuena kita akan kasih 90 menit di debutnya ini guys. Valbuena, masih Valbuena melakukan penetrasi. Valbuena bikin umpan ke tengah, maksudnya kepada Paulo Dybala. Sayang sekali bolanya lebih dekat kepada Romagnoli. Henderson kepada Pinamonti yang baru masuk. Pinamonti menggantikan Cutrone sepertinya. Enggak, Cutrone melebar, berarti Bajrami yang diganti ya. Henderson, Plattenhardt ke tengah dia kepada Pinamonti, berhasil digagalkan Mattia Perin. Ucuk Perin, mereka 5 dan kita hanya 1 corner guys ya. Ismaili kepada Plattenhardt, masih Plattenhardt kepada Cutrone, masih bisa digagalkan. Delik, serang balik mungkin Valbuena kepada Dybala ke tengah kepada Kai Jorge melebar pada Valbuena, masih Valbuena sendiri. Valbuena mencari rekan yang tengah dia, ya berputar dia ke belakang mencari ruang passing dia. Sayang sekali berhasil direbut Valbuena, masih dapat Valbuena, Gucuk Valbuena, dan berakhir babak kedua dan kita berhasil menang 2-1 dan berhasil mendapatkan 3 poin agar menjaga asa tetap dekat dengan Inter ya guys ya. Dan episode selanjutnya kita akan menghadapi Manchester United di lanjutan CL. Jelek sekali penampilan kita, passing jelek, shoot jelek ya. Inter dan Milan belum main ya guys ya. Hopefully Inter bisa drop poin dan setidaknya jaraknya tidak 9 poin lagi. Mungkin kita post match interview dulu ya, kita jawab aja. Every player did his job, walaupun kita hanya unggul 1 gol ya, melalui gol Dybala yang berhasil membuat kita unggul 2-1. Sebenarnya pertandingan yang buruk ya guys ya, dengan hanya menang 2-1 di pertandingan menghadapi Empoli. Kini pertandingan selanjutnya kita akan menghadapi MU atau di episode selanjutnya guys ya. Kita advance dulu dan kita mungkin bisa lihat Inter dulu, atau kita langsung tutup aja guys ya. Mungkin
kita langsung tutup aja guys ya. Mungkin segitu aja guys episode kali ini, dan kita berhasil meraih poin di 2 pertandingan menghadapi Empoli serta Latium. Untuk itu saksikan terus episode-episode menarik lainnya tentang karir Matt Piemonte dan konten-konten lainnya yang ada di channel aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you guys, bye bye.